Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Setiawati dari kelas 12 akuntansi. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin penting yang ada di perusahaan manufaktur. Poin pertama yaitu tentang bahan baku. Pengertian bahan baku adalah suatu bahan yang dapat dipakai ke dalam pembuatan suatu produk. Bahan baku yang sudah termasuk secara menyeluruh akan menunjukkan sebuah produk jadinya, bahkan yang disebut suatu bentuk barang jadi. Persediaan bahan baku adalah suatu faktor utama penting pada perusahaan dalam menunjang kelancaran kegiatan proses produksi baik dalam perusahaan besar maupun pada perusahaan kecil. Jenis bahan baku ada dua, yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari bahan hasil produksi. Contoh bahan baku langsung adalah pada pembuatan sepatu kulit. Maka bahan baku langsung adalah bahan kulitnya itu sendiri. Tidak hanya penting untuk ada, tetapi juga wujudnya jelas ada di sepatu yang diproduksi. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung. Bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi, tetapi wujudnya tidak langsung terlihat pada produk yang dihasilkan. Sedangkan contoh bahan baku tidak langsung pada pembuatan sepatu kulit adalah benang untuk menjahit sepatu. Fungsi benang jelas penting, tetapi tidak terlihat langsung di sepatu jadi. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Sebelumnya mungkin masih ada yang belum seberapa paham tentang apa itu biaya untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung dapat diartikan sebagai semua manusia yang terlibat dalam proses produksi. Direct labor cost juga dapat diartikan sebagai sejumlah upah atau gaji yang diberikan pada karyawan, di mana para karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam proses produksi. Dalam kasus ini, biaya tersebut dapat ditelusuri dari kegiatan pengelolaan bahan hingga menjadi sebuah barang jadi. Contoh dari direct labor cost meliputi upah serta gaji operator mesin dan lainnya. Dalam beberapa bisnis bahkan pengeluaran ini jumlahnya lebih dari upah yang dibayarkan pada karyawan. Hal ini karena komponen gaji dan upah karyawan bukan hanya gaji pokok saja, mencakup juga sejumlah tunjangan lain, mulai dari asuransi kesehatan dan jiwa, asuransi kompensasi, tunjangan kontribusi pensiun, serta sejumlah pajak gaji karyawan. Kemudian poin ketiga yaitu masuk kepada biaya overhead pada pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOB. Umumnya BOB muncul dari biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, pengguna bahan tambahan, pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Kemudian masuk kepada jenis-jenis biaya overhead. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik. Menurut sifatnya terbagi menjadi tiga, yang meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pemeliharaan. Kemudian yang keduanya yaitu biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. Terbagi dalam tiga golongan yang meliputi biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua golongan BOP yang meliputi. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen. Yang kedua, biaya overhead tidak langsung. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.